semuanya. Sampurasun. Dari tadi saya memperhatikan ada Kang Jimmy, Kang Rio, itu udah saya pikir waduh, semua sudah lengkap berkaitan dengan keris ya. Hanya begini, saya mau garis bawahi dulu bahwa saya di sini satu, memang saya bukan peneliti kujang. Tepatnya 15 tahun lalu, tepat juga Hari Kebangkitan Nasional. Jadi saya itu mencari catatan-catatan sejarah kalau orang Sunda bilang tuh kekabuyutan berkaitan dengan kebangkitan nasional saat itu, apa yang bisa membuat bangga gitu salah satu yang kita sebut etnik saat ini ya, orang Sunda, agar bisa menjadi spirit anak muda. Saat itu saya mungkin masih 35 menuju 40 tahun, jadi masih muda lah. Nah, tiba-tiba memang saat itu juga saya banyak di beberapa kujang itu saya temukan. Hanya yang menariknya itu memang agak aneh di kabuyutan itu, di tempat-tempat di orang Sunda. Itu biasanya keris ada, pakarang ditampilkan, tombak, apapun itu semua dipajang. Lalu saya suka nanya, kalau kujangnya di mana? Ada apa nanya kujang katanya gitu. Kita harus ngobrol dulu, dia masuk ke dalam, kujangnya itu dibungkus kain biasanya. Terus dia cuman memperlihatkan, tidak boleh saya pegang, terus dilipat lagi gitu. Jadi artinya yang membuat saya menarik awal itu, kok ada perilaku lain dari orang Sunda terhadap kujang itu sendiri gitu. Nah, bertambah waktu, ada beberapa kujang di rumah saya. Terus yang membuat saya jadi menarik adalah kok ternyata beda-beda juga bentuknya. Seperti yang kita ketahui selama ini, kita mengenalnya katanya namanya kujang ciung. Entah karena bentuknya menyerupai burung ciung atau seperti apa gitu. Tapi ternyata banyak juga bentuk-bentuk lain yang saya temukan, tapi disebutnya juga kujang. Seperti halnya kalau katanya di Kanekes ya, kemarin minggu lalu baru membahas Kanekes. Kalau upacara potong padi itu pakai kujang. Pada saat saya tanya, lihat itu memang tidak boleh gitu. Ternyata kujangnya juga bentuknya seperti arit gitu. Tidak seperti apa yang dibayangkan bentuk kujangnya seperti apa. Ternyata seperti arit. Tapi setelah itu mereka melakukannya memotong dengan ani-ani atau etem kata orang Sunda ya. Begitu juga upacara ngabuk-bak leuweung, membuka sebuah lahan baru. Memotong pohon itu si kujangnya ini hanya ditempelkan, selanjutnya ya dengan golok. Tapi selalu diawali dengan kujang. Maka sebetulnya ada perilaku yang berbeda terhadap istilah kujang walaupun bentuknya sudah berbeda. Nah, berangkat dari situ saya sedikit baca, rupanya memang tidak terlalu banyak juga literatur mengenai kujang. Betul sekali tadi Kang Rio bilang ya, banyak yang menyimpan sebetulnya secara personal gitu ya. Tapi mereka tidak ingin disebut kolektor atau mereka turun-temurun memegang itu. Kalau di pasisian, di kampung itu, di pinggiran, biasanya diselipkan aja di bilik. Bilik itu dinding anyaman yang dari bambu di dapur gitu. Kujangnya diselip sehingga saya sebetulnya belum lihat yang sebetulnya seperti apa rangka yang sebetulnya ada gitu ya. Yang ya tanda kutip kita sebut asli aja, atau handle-nya seperti apa. Karena mungkin saya merawat kujang sehingga saya ingin kelihatannya bagus, sehingga akhirnya saya coba membuat rangka kujang gitu seperti ini. Lalu handle-nya juga saya pakai rojomolo yang untuk keris atau apapun lah, saya pakai agar biar kelihatannya bagus gitu ya. Tapi sebetulnya beberapa yang saya temukan itu jarang yang ada rangkanya, semuanya telanjang aja begitu, wilahnya saja. Nah, berdasarkan pengalaman tadi, mulai dalam lagi pada saat barusan juga kedengar Mas Rio
ada sedikit kebingungan ya pada saat membaca Raja-Raja Ibu Mie Nusantara atau Pustaka Raja-Raja dan lain-lain berkaitan dengan tahunnya gitu ya. Artinya sejarah di kita masih debatable katanya dan lain-lain. Nah, saya coba menggali dari situ agar diawali dari pemahaman sejarah ini bisa kita logikakan. Contohnya tidak logis tuh begini. Pada saat misalnya Pasundan, Pajajaran, lalu Parahiang, itu batasnya di mana gitu. Itu kan kalau itu sebuah wilayah selalu ada teritorinya gitu ya. Pajajaran itu dari mana sampai kemana, lalu Pasundan juga dari mana sampai kemana, atau Parahiang itu apa yang sempat dibahas minggu lalu oleh Kang Uci ya. Nah, agar lebih paham saya, khususnya saya pribadi, menjadi logis, saya mulai menggali sedikit-sedikit karena basic saya memang dari sastra. Jadi saya coba cari dari narasi-narasi yang memang kadang-kadang muncul, tapi kita kadang-kadang tidak paham gitu. Dituliskan ada kerajaan Sunda Galuh gitu. Sementara tempatnya keraton. Kalau setahu saya sih keraton itu dipimpinnya oleh ratu gitu ya, karatuan. Karena sistem ketatanegaraan Sunda itu kan ada rama, ada ratu, ada resi. Kalau karamaannya suka disilipkan karamat gitu, karatuannya itu karaton, karesiannya karasen misalnya. Tiba-tiba ada karajan, semenjak kapan nih ada istilah kerajaan? Kalau kesultanan kita bisa masih track itu ya, semenjak kapan kesultanan itu mulai ada sistem tata pemerintahan kesultanan itu ada. Nah tapi kalau kerajaan istilah ini saya masih perlu cari lagi. Nah untuk itu saya coba curat-coret bikin tulisan berdasarkan data yang pernah saya punya, tulisan-tulisan dari jadi kalau ada kujang itu biasanya kalau di kampung tuh sambil ada tulisannya, tulisan ini bekas siapa atau segala macam cerita berkaitan dengan kujang itu saya coba rangkum sedikit-sedikit, disentuh juga dengan beberapa kali kebetulan saya punya kesempatan melihat langsung di Tropen Museum tuh seperti apa sih, lalu di Brownback, di KITLV atau di Rijksmuseum. Yang kata orang-orang tuh keris banyak katanya, kujang ada dan lain-lain. Saya ingin tahu aja, saya pergi ke sana apakah catatannya memang ada. Memang ada beberapa saya dapatkan juga. Nah kita coba mulai sedikit-sedikit aja. Mangga, saya mau share screen di sini. Kang Jani minta dibantu. Saya ambil judulnya Kujang Jati Sunda. Seperti yang sudah difahami juga minggu lalu mungkin ya dengan Kang Uci. Jati Sunda itu salah satu jalan, jadi sebuah simbol menuju sebuah ajar Pikuku Sunda yang disimbolkannya nanti lewat kujang. Kita lanjut, diteruskan. Nah, ini saya mendapat beberapa literatur atau tulisan-tulisan yang Pak Bambang malah belum saya masukin di sini, tapi saya sudah baca. Ada Pak Anies Jati Sunda, Snoker Gronye juga pernah membahas itu. Lalu Pak Mubirman, Kang Aris, banyak sekali. Termasuk Kang Hadian juga mungkin ya pernah menulis itu. Yang saya merahkan di sini sebetulnya semua dari judul apapun yang dibahas itu ada istilah kujang dan Sunda di situ. Jadi mungkin saya tidak akan melebar hanya di situ saja. Dilanjut karena ini merupakan berasal dari sebuah konsepsi ketatanegaraan lama atau tadi disebutkan Sunda Purba gitu. Maka sebelumnya saya ingin mencoba membaca ini dengan sebuah metodologi yang dimiliki oleh para leluhur. Jadi saya tidak sok akademis gitu ya membaca ini lewat hermeneutik, semiotik atau apapun lah pola keilmuan barat. Nah, ada sebuah metodologi di dalam budaya Sunda yang diyakini mengenai membaca sandi atau membaca tanda-tanda. Ada yang disebut panca curiga atau 5 tahapan gitu ya. Membaca itu ada sindirnya, ada simbol, silib, sandi, siloka. Ada juga yang menyebutnya ini sabta pantat tanda. Jadi 7 tanda cara membaca simbol gitu. Yang didampingi dengan pancaniti tentunya. Kalau yang kiri itu lebih ke sains, kalau yang pancaniti itu lebih kepada perilaku. Maka tidak aneh gitu, makin berilmu dia makin tidak banyak bicara gitu ya. Nah itu karena ada sebuah metodologinya gitu. Hanya sayang sekali
para pemuja keilmuan zaman sekarang menyebut keilmuan itu disebut, kalau kata orang Sunda, ilmu gedug katanya, atau gatuk katanya, gutak gatik gatuk gitu ya. Padahal memang itu metodologinya. Salah satunya merendahkan pendangkalan makna terhadap keilmuan leluhur sendiri yang suka kita kenal di dalam dunia ilmiah itu cocokologi katanya. Padahal memang polanya juga begitu. Pada saat kujang katanya ini gagaman wong tani misalnya, lalu dianggaplah untuk bertani. Padahal saya dari Abah Lalam almarhum gitu, Budi, iya lamun maneh rek tatanen, kalau Anda mau bertani, maka kamu lihat dulu selatannya mana, lalu bintang itu sudah muncul atau belum. Pada saat bintang itu sudah muncul, maka itu waktunya kamu untuk bertani misalnya. Apa yang harus kita lihat? Itu ada sebuah gugusan bintang yang selalu diceritakan ya di dalam nilai-nilai kosmologi bangsa kita, semesta atau seluruh budaya ya tentang kesemestaan tadi. Misalnya ada Orion, ada Auriga dan Perseus ya di situ. Ada satu gugus Pleiades namanya. Itu dipaskan terhadap 4 lubang kujang untuk menentukan waktunya bertani. Lalu rasi bintang Crux yang di selatan itu untuk arah menghadapnya. Lalu seperti biasa di dunia ilmiah itu kan, kamu mah cocokologi katanya, itu mungkin titik 4 lubang itu dipas-paskan aja sama kamu. Saya bilang begini, kalau kata bule ke metodologi barat, Taurus misalnya ya, itu juga nggak kayak kepala kambing. Capricorn juga, Cancer juga nggak kayak kepiting saya bilang. Tapi kok nggak pernah disebut cocokologi yang itu, karena itu dari barat gitu kan kurang lebih. Nah, saya coba menggali ini agar sebetulnya spirit dari keilmuan bangsa kita itu bisa original muncul gitulah kurang lebih. Mangga dilanjut. Ini metodologinya dulu. Nah, ini salah satu contoh sabta pantatanda bagaimana cara membaca kujang dari sudut pandang sindir. Misalnya tadi kujang itu kukuh kana jangji atau 2 pangadekna katanya dan lain-lain lah, itu banyak sekali di naskah. Itu bahasa sindirnya dan masih perlu kita gali. Lalu ada sampir, merupakan alat pertanian orang Sunda. Silib itu menyembunyikan makna di dalam kata. Kalau siloka itu menyembunyikan makna di dalam bentuk. Lalu sandi apa saja yang ada di situ, burung ya, bentuk burung cimanuk. Ini sebuah batas wilayah Parahiang. Lalu ada simbol-simbol apa, dan sasmita. Sasmita ini lebih kepada esensi, maka kita harus membukanya dengan menggunakan pisau bedah analisanya. Kalau orang Sunda bilang sajen atau sastra jendra. Sastra jendra Hayuningrat Pangruating Diyu, kalau di budaya Sunda dipakai untuk membedah suku kata yang menjadi kata nantinya, dan kata ini menjadi kalimat yang ada maknanya. Kurang lebih begitu. Nah, maka endingnya sebetulnya rumusnya itu dengan sastra jendra. Lalu jenis kujangnya menurut fungsi, ini juga saya dari beberapa peneliti terpengaruh dari itu. Ada yang menyebutnya sebagai kujang pusaka, digunakannya sebagai simbol pelindung dan lain-lain. Ada juga yang kujang pangarak. Pangarak itu biasanya pakai landean itu ya kalau tombak gitu ya kan. Lalu kujang pakarang. Pakarang ini alat perkakas gitu. Lalu kujang pamangkas. Nah, pamangkas ini yang kalau tadi kita dengar di Baduy gitu, mengawali motong padi itu dengan kujang. Nah, inilah yang kujang pamangkas di sebelah kiri itu. Nggak tahu kalau di Wetan itu disebutnya apa itu. Ada namanya pasti. Dan kujang sajen di bawahnya yang biasa kita temukan di tiap-tiap ritual. Itu ada, kalau di keris mungkin ada pututnya katanya ya. Di gagamannya itu. Nah, kalau di kujang juga seperti itu, biasanya hanya disajenkan saja, itu dihadirkan di antara sajen yang kita siapkan gitu. Lanjut. Lalu ini masih jenis kujang juga, ada yang disebut kujang jago dengan mata satunya, kujang badak. Entah ini mungkin dilihat dari bentuk yang menyerupai gitu ya. Kujang bango, kujang geni, laju kujang naga, juga kujang ciung yang banyak dikenal di Jawa Barat. Lanjut. Lalu ada kujang bangkong, ada juga kujang wayang, lalu kujang buta, lalu kujang lanang. Nah, kujang lanang ini juga menarik karena kalau di wilayah Jawa Barat masih bisa banyak ditemukan itu
Sekarang sih sudah tidak dipakai ya, hanya disimpan. Hanya dulunya itu ada di beberapa pesantren. Itu biasanya suka dipakai oleh pengkhotbah dengan tombaknya. Nah itu ternyata bukan tombak, itu kujang lanang. Pakai landean gitu ya sambil berkhotbah gitu. Kita biasanya menyebut yang khotbah suka pegang tombak katanya, padahal bukan tombak. Itu kujang lanang dan masih bisa ditemukan di beberapa pesantren. Lalu kujang balati dan kujang daun. Nah, itu dari jenis. Lanjut, dipercepat aja biar ini ya nanti tanya jawab. Nah yang kedua ini nih yang masalah tadi. Ada istilah Sunda. Sunda ini apa gitu ya, sampai saat ini juga kan kalau kita buka Google itu ada 179 definisi mengenai Sunda, walaupun artinya semua baik. Ada cahaya, ada air, ada putih, ada bersih dan lain-lain gitu. Lalu ada Pak Sundan. Tadi kita membahas mengenai keris Pasundan gitu ya. Kalau Pak Sundan menurut kebudayaan orang Sunda, apabila dibongkar menggunakan sastra jendera tadi, bahwa Pak itu adalah tempat atau ruang yang terlihat, seperti Pak Mandian tempat mandi gitu ya, Pak Mancingan tempat mancing. Pak itu tempat. Sundaan, pada saat Sunda ini sebuah nilai filosofis atau ajaran, maka Pak Sundaan itu di mana ajar pikukuh Sunda itu ada, maka itu disebutlah Tatar Sunda atau Pak Sundaan atau Jazirah mungkin ya. Seperti kita tahu juga di dalam peta-peta geografi kita juga masih bisa membaca Isola de la Sonde misalnya, atau Sundalandia, atau The Growth of Sunda London, atau Sundaland. Itu kan di peta-peta geografi lama masih kita bisa temukan bahwa Sunda itu adalah sebuah wilayah. Yang terakhir kita mendengar juga ada yang disebut Kasundaan atau produknya, atau kita kenal dengan manusia Sunda, orang yang mengaplikasikan ajaran-ajaran Sunda tadi di dalam hidup kesehariannya. Lanjut. Nah, ini cuman lampiran saja berkaitan dengan bukunya Pak Ariso Santos ya, terakhir 2010 di Bogor, yang bercerita tentang istilah Sunda sebagai lambang kebangsaan, ajaran, adiluhung dan lain-lain. Di dalam bukunya itu disebutkan juga ya. Dilanjut, benua Sundalandnya. Nah, ini sebetulnya saya tidak akan paparkan karena ini mungkin terlalu kosmologi ya, tapi paling tidak dalam memahami sebuah ajaran nantinya akan melahirkan yang kita kenal dengan Tritangtu atau 3 katangtuan. Pada saat manusia itu disebut hidup dan sempurna. Ada raga, ada rasa, ada ingsunnya gitu. Nah inilah nanti yang diaplikasikan di dalam pola ketatanegaraan. Dilanjut, ini tata salirannya. Tatanegaranya itu nanti kita akan mengenal ada Rama, ada Ratu, ada Resi. Lalu Ratu itu seperti apa? Nah Ratu itu betul pemerintah gitu ya. Lalu Resi itu yang mengajarkan. Dan Rama itu adalah nilai atau orang-orang bijak yang membuat sebuah nilai dengan simbol hitamnya. Nah, biasanya kita suka mendengar itu di dalam cerita-cerita sejarah yang diceritakan itu biasanya karatuan atau kita sekarang biasa menyebutnya raja gitu. Dan karesian, wilayah ajaran tentang ajaran-ajaran bijak dan lain-lain gitu ya. Nah, di dalam pemahaman ketatanegaraan Sunda khususnya atau di wilayah Pulau Jawa sebelah barat, memahami bahwa Rama itu gagamannya adalah Trisula karena mereka memegang 3 hukum ya, 3 ketentuan tadi yang tidak boleh lepas dari rasa bijaknya, atau dalam membuat regulasi itu dia harus bijak berpegang teguh terhadap Tritangtu yang dimaksud. Lalu Ratu itu gagamannya kujang tadi, dan Resi, nah ini yang menarik, Resi itu keris. Jadi keris itu kalau di kebudayaan pola tata negara Sunda, keris itu sebagai simbol dari ajaran. Maka tidak aneh juga kalau keris itu sampai sekarang masih ada, yang menyimbolkan bahwa ajarannya itu masih ada. Tapi kalau kujang, satu literaturnya sulit, kedua memang bendanya juga sulit untuk ditemukan atau tidak dipajang. Mereka seperti saya bilang tadi di awal menyembunyikan di bawah bantal atau ditutupi. Karena kujang itu simbol kedaulatannya sebuah negara, kedaulatan. Nah, kalau tadi Mas Rio bilang bahwa runtagna Pajajaran gitu ya, 1579 tadi kan ya.
di beberapa naskah menyebutkan runtagnya Pajajaran di Talaga 1579. Memang semenjak itu juga kita sulit menemukan kujang. Tapi pasca itu zaman Mataram, kujang hadir lagi dengan gaya-gaya baru yang sangat bagus gitu. Kita mengenal dengan gaya Cirebonan kata, lalu dengan gaya apalah gitu. Tapi kujang sebagai simbol kedaulatan negara, biasanya sebetulnya kujang itu sangat sederhana bentuknya, tidak rongkah gitu seperti tadi ya, keris Pajajaran juga kan sama sederhana sebetulnya. Nah, semenjak itu analoginya begini. Sebuah nilai kesemestaan yang menjadi sebuah ajaran dan diaplikasikan dalam hidup bernegara nantinya disimbolkan dalam bentuk kujang dan istilah kujang narasinya gitu. Bentuknya kujang, narasinya kujang. Atau kalau kita analogikan ke zaman sekarang, bahwa bangsa Indonesia dengan segala macam kesepakatan dan nilainya kita wakilkan terhadap simbol Garuda. Garuda itu terjemahan dari seluruh nilai yang ada di Indonesia, dan semua yang sepakat dan ingin hidup di Indonesia harus mengakui bahwa Garuda itu adalah simbol negara. Lalu Garuda ini kenapa masih ada, Garuda Pancasila? Karena Indonesianya masih ada. Kalau Indonesianya sudah bubar, untuk apa ada Garudanya? Karena nilainya sudah tidak ada. Nah, itulah yang terjadi dengan eksistensi kujang. Pada saat semenjak 1579 memang nilai-nilai kujang, bahkan catatannya juga sulit didapatkan. Adapun pasca itu nanti ya, pasca itu ya 1600-an lah tadi, sudah ada lagi gitu, sudah muncul lagi. Walaupun dengan gaya baru, dengan bentuk baru, tapi mungkin saat itu kita bisa menyebutnya hanya sebagai bagian dari perkakas atau senjata, tapi bukan mewakili nilai lagi. Oke, dilanjut. Nah, ini begitu pula nilai-nilai filosofi yang ada. Mata kujang yang saya maksud adalah lubang ya. Lubang di dalam kujang itu ada yang berlubang 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak ada. Lalu 9, setelah 9 tidak ada. Jadi hanya yang berlubang itu hanya 1, 7 dan 9. 8 itu kalau kita katanya ada istilah kujang buta. Kujang buta itu artinya kujang 8 lubangnya. Tapi karena di budaya Sunda tidak mengenal 8, hanya 7. Dari mana sih gitulah. Ini bercerita tentang kujang sebagai makhluk yang berdaulat. Seseorang menjadi makhluk yang berdaulat dan dipersonifikasikan terhadap kujang tadi. Ini menceritakan tentang proses kelahiran dari 1 Ngaherang, 2 Lumenggang, 3 Ngaherang, Lumenggang, Gumulung, Usik, Gumeter, dan lain-lain. 9 proses ini digambarkan lewat lubang yang di dalam kujang tadi. Dan 8 ini ngora deui kalau kata budaya Sunda, atau kata bahasa medis itu muda. Bayi ini muda lagi gitu ya, atau balik gitu kan posisi bayi itu. Sehingga dia tidak ada angka 8 itu. Maka di dalam cerita, dongeng, apapun itu puncaknya selalu 7 ya, karena angka di kita itu memang hanya sampai 7. 8 itu tidak ada setahu saya gitu ya. Guriang 7, Malati 7, Curug 7, Kembang 7, dan lain-lain gitu ya. Itu representasi dari sebuah nilai proses pendewasaan manusia tanpa mengenal hawa dunia, kurang lebih begitu, sebelum kita lahir ke dunia. Pun itu direpresentasikan lewat lubang-lubang yang ada di dalam kujang tadi. Nah, ini kosmologinya. Lanjut lagi. Nah, ini cepat saja. Mata kujang juga dalam sistematika ajaran. Nah, ini ajaran yang saya maksud tadi. Di budaya Sunda menyebutnya ini sebagai kujang geni gitu ya. Entah ada kesamaan dengan eluknya keris, entah tidak gitu. Hanya saja kalau di dalam budaya Sunda ini disebutnya sebagai kujang geni. Dilanjut lagi. Ini juga mata kujang dalam sistematika kanagaraan. Begitu pula di dalam kanagaraan. Jadi ada 2 ya, ada yang disebut mandala dan ada yang disebut manggala di dalam budaya Sunda tuh. Manggala itu ga-nya itu galuh gitu ya. Ma, ga, na, la gitu kalau di dalam sastra genre, atau ga-nya itu galuh. Yang dimaksud galuh adalah pemerintahan atau ya pemerintahan, tapi kalau da Sunda itu ajaran.
Atau yang ini Pancasila, yang ini presiden, kurang lebih gitulah. Nah, itu istilah Mandala 7, lalu ada Manggala 7. Maka tapa di Mandala itu artinya ya tapa ya apa ya? Menelaahi ajaran gitu. Komit lah di situ ya, tidak kemana-mana kurang lebih. Nah, begitu pula di dalam kujang itu digambarkan berkaitan dengan mata kujang dalam sistematika kanagaraannya. Jadi satu lubang untuk apa, dua lubang untuk apa, tiga lubang, lebih kepada eksistensi kanagaraan. Biar lebih jelas lagi analoginya begini, kalau yang disebut kanagaraan itu RT, RW, camat, lurah gitu, bupati, gubernur, presiden lah gitu kurang lebih. Nah, kalau ajaran itu kiai, guru gitu, ustadz atau dan lain-lain gitu. Maka perbedaannya itu, yang satu memegang ajaran, yang satu memegang kenegaraan gitu. Dua-duanya ini menjalankan nilai-nilai bijak dari hasilnya sang Rama gitu kurang lebih. Lanjut. Ini hanya analogi berkaitan dengan peradaban itu selalu diapit oleh sungai besar gitu. Di antaranya yang kita kenal tadi dengan wilayah Parahiang itu antara Sungai Cimanuk dan Citarum. Walaupun wilayah pajajarannya betul, Mas Rio tadi sampai Sungai Cipamali atau Brebes Pemalang sana, betul itu wilayah ininya, kanagaraannya. Nah, di dalam babad-babad juga sudah saya susun berkaitan dengan istilah nagara. Nagara yang dimaksud dalam naskah lama itu bukan state, bukan negara, tapi nagara. Ini harus dijelaskannya memang lewat sastra Jendra tadi. Poinnya adalah sebuah kehidupan yang sangat harmoni antara energi matahari yang memberikan kehidupan terhadap bumi, gemah ripah loh jinawi lah kurang lebih gitu. Itu nagara. Makanya kita yang hidup di bumi itu na dan ga. Nah itu harus saya paparkan lagi ya. Geni atau api dan ga itu aktivitas atau gerak gitu. Yang secara spiritual kita ini harus menyatukan dengan energi yang sejatinya yang menghidupi bumi. Yang menghidupi bumi dan terlihat itu matahari gitu. Makanya simbolnya selalu naga mengejar-ngejar matahari, kurang lebih begitu, naga dan ra gitu ya. Dan disimbolkan di beberapa di beberapa kebudayaan lain juga sama. Terasa sempurna apabila si naga ini bertemu dengan matahari, dengan energinya maksudnya ya. Bukan menyembah matahari, tapi sekali lagi bukan ya. Oke, lanjut. Lalu Sungai Cimanuk dan Citarum tersebut kemudian menjadi sebuah wilayah nagara yang disebut Mataruman ya, kalau orang Sunda mengenalnya itu. Atau nanti dinastinya itu Galuh, sistem ketanagaraannya. Ya, lanjut. Ini hanya sedikit ini saja. Penamaan manuk ya, manuk itu burung sebagai lambang kedaulatan negara kemudian dipersonifikasikan atau disilibkan ya. Banyak sekali beberapa simbol memang melambangkan manuk itu sendiri ya. Ya diantaranya sehingga kujang itu sangat beralasan juga kalau disebut sebagai mungkin seperti kepala burung lah. Kurang lebih begitu. Mangga dilanjut. Nah, maka kujang merupakan lambang dari satu konsep ajaran Sunda. Konsepsi ajaran tersebut di atas memang sifatnya abstrak. Para pendahulu bangsa ini mampu menerjemahkan menjadi satu bentuk visual yaitu pusaka kujang. Pada saat sebuah naskah atau babad menyebutkan runtagna Pajajaran di Talaga 1579, semenjak itu pula sulit ditemukan artefak kujang yang menjadi simbol kedaulatan sebuah negara pada saat itu. Tenggelam bersama eksistensi negaranya tadi. Maka kujang memang masih menyisakan banyak misteri karena dengan dasar metalogika akan mampu mengungkap metahistori kebudayaan kujang. Lanjut. Maka dari itu ini pesan memang ya dari siapapun yang menitipkan kujang itu, khususnya yang masih memegang teguh ajar pikukuh Sundanya, bahwa kujang lain pinton kenen bukan untuk ditampil-tampilkan, tapi lakon kenen untuk dilakonkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dengan memahami nilai-nilai dari kujang ini, bukan dari kujangnya ya, tapi nilainya. Lebih baik kita melakukan atau mempraktekkan nilai-nilainya itu. Kujangnya biarkanlah jangan menjadi sebuah perdebatan. Maka dari itu kujang bukan untuk diperdebatkan, dipertanyakan atau dicari-cari, melainkan untuk kita
lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sementara dari itu, dan itu terlalu panjang, mohon maaf. Semuanya nanti kita ditanya jawabnya saja. Dilanjut. Terima kasih. Nuhun. Nuhun, matur sembah sangat nuhun kepada Bapak Dalton. Nah, menarik sekali memang Kujang lebih dari diskusi pemaparan dari Pak Dalton ya, bahwa kita mendengar dari pengalaman Pak Dalton bahwa Pak Dalton menemui pengalaman yang merasa Kujang disinengkerkan, dirahasiakan, diumpeti atau dirahasiakan atau di apa ya, nggak untuk dipamer-pamerkan ya dalam pengalamannya. Dan lebih sering digunakan hanya untuk atau dikeluarkan atau ditampilkan di depan umum hanya untuk kegiatan simbolik seperti tadi yang disampaikan. Terima kasih juga sudah memberi pemahaman tentang Pajajaran, Pasundan, dan Parahyangan walaupun singkat, pelajaran yang luar biasa untuk tidak mengkerdilkan budaya Sunda. Kebetulan saya ada keturunan Sunda juga Pak. Ya, tidak mengkerdilkan budaya Sunda karena toh sebenarnya bule pun, istilah orang luar pun mencocokologikan atau istilahnya sebenarnya lebih tepat mungkin saya merasa leluhur kita punya satu pemikiran mensederhanakan sesuatu yang complicated, yang rumit, dan itulah pemahaman luar biasa yang dimana leluhur kita sudah nyampe pada tahap bagaimana supaya penerus kita itu lebih mudah memahami kosmologi menurut saya pribadi. Soalnya dari masalah lubang tadi ya yang tentang dicocokin ke langit, Kujang Lanang menariknya. Kujang Lanang ini menarik menurut saya. Sama seperti di Mataram dan kejadian-kejadian di era Islam di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga mungkin saat khutbah Jumat melakukan hal yang sama. Cuman bedanya kalau di khutbah Jumatnya Jawa pakai tombak. Nah, pertanyaan saya sebelumnya nuwun sewu nggih, sebenarnya dua materi ini berat, luas, mendalam. Kayak misalkan kayak materinya Pak Dalton ini, saya merasa mendalam secara filosofis sampai nggak bisa dijabarkan terlalu mendalam lagi, meluas sampai keseluruhan ke segala aspek kesundaan, dan cukup mendetail sampai contoh-contohnya Bapak sudah tadi share screen untuk fisikiyah masing-masing, yang dimana mungkin orang yang tidak mengenal Kujang secara mendalam kaget, wah Kujang sebanyak itu, luar biasa memang. Itulah kelebihan leluhur kita. Cuman nun sewu saya ingin bertanya tentang kaitannya Kujang dan Keris yang ada di kitab Siksa Kandang Hyang Karasian. Karena di kitab Siksa Kandang Hyang Karasian itu malah ya Pak Dalton ya, yang dibahas itu, ditulis itu agemannya raja itu ada 6. Yang pertama disebut Keris dulu. Nah, kalau di resi itu yang disebut pertama itu iso raut atau yang biasa disebut buat nulis lontar gitu. Nah, yang agemani para petani itu apa namanya? Kujang baru. Nah, saya mau minta pencerahan dan ini sebenarnya jadi banyak pertanyaan dari kawan-kawan saya yang juga bertanya saya nggak bisa jawab. Nah, karena Pak Dalton ini budayawan, mungkin bisa diluruskan dulu kenapa kok di Siksa Kandang Hyang Karasian ini malah keris yang dituliskan sebagai agemannya ratu atau raja di keratuan, tapi Kujang malah dituliskan sebagai agemannya petani. Seolah-olah hanya pakarang dan bentuk-bentuk simbolis bagi kemakmuran. Nah, mohon penjabarannya dari Pak Dalton. Waktu dipersilakan kembali. Ya, saya membaca Siksa Kandang Karasian juga sama. Ada satu, bukan kebingungan, tapi menjadi satu apa ya? Ya, kebingungan sebetulnya saat itu berkaitan dengan gagaman yang dipegang oleh para ratu di situ ya, dituliskannya ratu. Lalu saya men-track ulang yang selalu diperdebatkan oleh beberapa ahli-ahli sejarah berkaitan dengan naskah gitu ya. Jadi pada saat kita menelisiknya dari sebuah naskah yang memang disepakati sebagai naskah lama, zaman sekarang kan sudah terdetek juga sebetulnya apa dari kertasnya gitu dan lain-lain. Yang menariknya ini adalah sebetulnya tepatnya penulisan dari Siksa Kandang ini kapan? Pasca
dari Runtagna Pajajaran atau sebelum gitu. Nah, ada indikator sebetulnya. Jadi saya bukan menyebutkan bahwa siksa kandang Karesian ini salah, tidak. Tapi semua yang menuliskan itu kan kalau kekinian ya, berdasarkan menurut saya analisa-analisa pendekatan menuju sebuah kebenaran. Tapi pada saat ada perilaku yang dibedakan berkaitan dengan karatuan di dalam kebudayaan Sunda, maksud saya ini simbol kujang tadi, ini menarik. Karena mungkin, ini mungkin ya, pasca itu memang dipegangnya oleh para ratu, tapi keris. Karena kujangnya sudah tidak ada, karena sudah tidak memakai pola sistem ketatanegaraan lama. Gitu. Jadi tadi saya menyebutkan bahwa kujang itu pasca Runtagna Pajajaran itu tidak eksis sebagai simbol ketatanegaraan lama, ketataan negara lama gitu ya, simbol tata negara lama. Tapi mungkin tidak dipakai sampai saat ini juga masih ada gitu ya. Hanya saja kujang sudah tidak lagi menjadi simbol sebuah kedaulatannya sebuah negara. Mungkin ya. Pada saat itu keris, dan keris ini memang lebih banyak ditemukan, lalu lebih banyak diceritakan juga, termasuk di dalam naskah-naskah. Makanya berangkat dari literatur yang sangat sedikit tadi, termasuk di beberapa naskah itu tidak ada yang menjabarkan panjang gitu ya, tidak, pendek saja. Misalnya Bintang Kerti turun Wesi, Bintang Kidang turun Kujang gitu, segitu aja, tidak ada pemaparan lain, hanya menyebutkan narasi kujangnya tadi. Nah, maka kujang ini seperti saya tadi di dalam halaman berapa tadi ya, menuliskan mengenai kujang sebagai nilai atau manifestasi, kujang sebagai bentuknya, atau cuma narasinya saja. Seperti tadi saya bilang, di Baduy itu mengawali panen itu dengan kujang. Lalu di kebudayaan adat Sunda gitu yang masih ada di kampung-kampung adat juga membuka lahan baru dengan kujang. Tapi pada saat saya lihat wujudnya tidak seperti itu. Ini yang kalau pernah mendengar di Kanekes itu mengawali padi itu dengan kujang, ini wujud kujangnya nih, gitu ya. Ini yang dari mana? Dari Kanekes. Ini menurut saya kalau dari disiplin keilmuan kujang, para peneliti kujang ini tidak kujang, tapi di sana disebutnya itu. Juga ini yang disebut untuk ngabuk bak leweng tadi. Mereka menyebutnya juga kujang, gitu. Tapi kok bentuknya tidak seperti kujang yang kita kenal. Maka apakah kujang ini yang tadi di dalam naskah itu dalam bentuk wujud atau narasi? Lalu keris juga, apakah ajarannya yang dipegang para ratu ini atau wujudnya? Gitu. Nah, ini menurut saya dengan sedikit pencerahan tadi berkaitan dengan peta ajaran, peta kenegaraan dan lain-lain, ini hanya membuat sebuah trigger menurut saya ya. Menurut saya kepada peneliti untuk bisa menggali lagi berkaitan dengan eksistensi keris yang saat ini masih ada. Sebutlah di dalam judul diskusi kita malam ini, apakah keris Pasundan itu ada? Pasundannya aja segitu besar kok. Mataram ada nggak di dalam peta Sundaland itu? Ada di dalamnya. Lalu kalau kita ngomong Pariaman gitu ya, atau Parmalim, Batak dan lain-lain, juga ada di dalam peta Sunda besar itu, atau di wilayah Tatar Sunda. Maka kalau adakah keris Pajajaran, loh itu yang dari tadi diperlihatkan kan itu keris dari Pasundan semuanya juga gitu ya. Nah, ini kan yang perlu perlu disinkronisasi lagi, seperti halnya minggu lalu saya mendengarkan berkaitan dengan masyarakat Kanekes katanya 40 suhunan, lewat dari itu harus keluar. Faktanya tidak begitu sebetulnya saat ini. Waktu naskah itu dituliskan atau skripsi itu dituliskan memang masih begitu gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ke siksa kandang Karesian, saya sangat bukan mendebat tentang tulisannya tadi, hanya kita harus mencari lagi existing keris saat itu sebagai narasi, apakah sebagai wujudnya. Kedua, itu zamannya zaman apa penulisannya, juga penulisnya siapa kurang lebih gitu.
Mudah-mudahan sejarawan kita bisa lebih apa ya? Bisa lebih mencerahkan. Justru kalau ke saya tadi di awal saya sudah awali dulu ya. Saya bukan peneliti, saya bukan sejarawan juga. Cuman dengan kebingungan saya ini banyak benda di rumah menarik saya ke dalam untuk mencoba menggali dari tulisan-tulisan yang saya dapat. Gitu kira langkung Kang Dason. Makasih Pak Dalton atas jawabannya. Saya mendapat semacam pencerahan bahwa ada probability atau kemungkinan bahwa yang saya tangkap bahwa siksa kandang Hyang Karasen ini mungkin aja terjadi atau ditulis sesudah Sunda muda gitu ya. Di luar dari yang Sunda sepuh tadi ya, bahasa mungkin kalau bahasa saya bisa simpulin Sunda nom gitu, Sunda muda gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu yang menarik itu memang saya sempat dapat ucapan dari para kawan yang ada darah Sundanya bahwa siksa kandang Hyang Karasen itu tulisan yang pengajaran moral secara keseluruhan. Ya. Jadi ketika kita membaca keris dan kujang, yang kita tafsirkan itu bukan lagi tentang bendanya, tapi ajaran yang dibawa sama bendanya. Jadi senada sama ucapan Pak Dalton. Nah, saya sangat berterima kasih. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan pembukaan sesi tanya jawab untuk umum. Saya bacakan. Sampurasun Bapak Budi, apakah di sebuah kujang memiliki nilai dapur? Maksudnya simbolis dapur, tadi sudah dibacakan makna-makna simbolisnya. Pamor dan tangguh keris, tangguh seperti di keris, sudah ada kalau tangguh. Pamornya, nah ini menarik nih Pak Dalton menurut saya. Pamornya, apakah kujang itu kan mungkin pernah ada yang ditemukan berpamor ya? Apakah di Pasundaan dalam dunia perkujangan juga mempunyai nilai filosofis seperti di pamor di keris yang dan semua jenis kujang disebutkan tadi bisa digunakan sebagai sarana ritual. Saya mungkin tadi Pak Dalton juga sudah menyampaikan bahwa ada yang kujang untuk spiritual, ada kujang untuk kegiatan simbolik, ada kujang untuk fungsi masing-masing. Dan apakah di setiap kujang masing-masing ada jampiknya? Nah, ini menarik juga. Nah, ini berarti ada 2 poin yang belum Pak Dalton sampaikan ya, Pak Budi sampaikan, yaitu mengenai filosofi dari pamor yang ada di kujang dan apakah di ke dalam kujang itu ada jampik. Ya, silakan dikembalikan Pak Dalton dulu. Mangga. Gini, kalau pamor tentunya karena ini dengan metodologi lama atau dengan tempat tadi pasti menghasilkan pamor. Hanya kalau pengistilahan berkaitan nilai filosofi seperti keris lah ya. Ini pamor apa, bahkan mungkin ratusan mungkin ya Mas Rio atau ribuan. Di kujang itu tidak seperti itu. Artinya bahkan sampai saya bicara dengan Kang Hadian waktu itu ya, juga ada Kang Aris beberapa yang memahami tentang pamor keris. Jadi ada kesamaan mungkin ya. Tapi istilah di kujang itu tidak disebutkan ini pamor apa. Kita mengikuti misal begini. Ini ada mungkin begini ya. Mungkin ini ada pamor juga. Pamornya apa Kang Budi? Ulah nggak ngerti karena tidak ada. Tapi pada saat ini hasil tempat, ya ini hasil tempat gitu ya yang menghasilkan pamor misalnya seperti ini gitu. Atau mungkin kita menyebutnya kudi ya. Juga zaman ini sudah ada lipatan-lipatan besinya. Sehingga kalau pertanyaannya tadi ada pamornya nggak? Ya, jawabnya saya ya. Tapi nilai filosofi dari pamor itu apa? Nah, itu yang nggak ada, gitu ya. Saya pernah ketemu dengan seseorang pecinta keris juga. Loh, Kang, ini kok kujangnya ada kol buntet? Loh, kol buntet itu apa? Orang Sunda cuma ngerti kol buntung, nggak tahu kol buntet apa, gitu. Jadi rupanya ada juga. Tiba-tiba beras putah gitu ya. Ada yang tiba-tiba, Kang ini kujangnya kok ada beras putah? Loh saya sih nggak ngerti, tapi yang jelas itu pamor gitu. Gitu Kang. Jadi kalau pertanyaannya, adakah pamor? Ya ada, tapi diistilahkan nggak seperti keris? Saya sih belum dengar gitu. Tapi kalau teman-teman keris bisa punya waktu,
main ke rumah saya, silakan dilihat dan dianalisa. Oh ini pamornya ini gitu loh. Kalau saya sendiri sebetulnya kurang paham. Ada juga yang kayak rambut itu apa ya? Diistilahkannya saya lupa tuh di istilah keris. Seperti kujang lanang ini juga sama, ke atas semuanya gitu ya. Apa istilah nama pamornya? Nah, saya kurang tahu itu. Atau kujang wayang juga ini kemarin ini sama temen di warang ya, sehingga lebih jelas mungkin apa pamornya gitu. Nah ini juga entah pamor apa nggak ngerti gitu. Jadi balik lagi, kalau pamornya ada, ya ada. Tapi nilai filosofi dan istilahnya apa, saya nggak tahu gitu. Gitu Kang Damso, punten kurang memuaskan nih. Silakan Bapak Rodi Haidar. Rasun, selamat malam Kak Sadayana. Badai naros tentang kujang tadi, kita biasanya kan mengenal dari buku sejarah atau dari sekolah gitu, sampai ke Google gitu, kujang itu disebutnya senjata tradisional ya. Menurut Bapak Budi Dalton, apakah tepat penyebutan senjata tradisional untuk kujang dan keris? Ya, setuju. Nuhun. Terima kasih. Saya langsung jawab aja. Sebetulnya penitih, kalau kita pakai nusuk orang juga tetap senjata ya disebutnya. Apalagi kujang yang bentuknya sudah jelas hampir seperti pisau. Tapi dari ahli ergonomis senjata lah gitu ya, kujang ini sebetulnya tidak nyaman, sangat tidak nyaman untuk dipakai senjata. Sebutlah ini kita pakai untuk memotong kayu. Ini tidak mungkin. Atau daging. Bukan tidak mungkin, tapi tidak enak gitu ya. Untuk menusuk orang juga tidak enak. Yang lebih penting lagi, biasanya budaya itu turun-temurun gitu ya. Walaupun hanya lewat tutur, tapi perilakunya masih dilakukan sampai saat ini. Contoh, misalnya kita dengar ada tawuran. Wah, itu teman-teman dari mana? Dari Madura. Wah, bawa celurit itu. Tawuran. Lalu, pernah dengar nggak ada yang berantem dengan rencong? Ada, gitu. Ada yang berkelahi dengan membawa keris. Perang puputan itu diceritakan dengan kerisnya, gitu. Tapi saya belum pernah dengar sampai sekarang ada tawuran orang Sunda gitu membawa kujang. Nggak ada, saya belum dengar. Kalau golok mungkin ada ya. Nah, kenapa? Karena mungkin tidak ada dari ceritanya atau tidak ada dari atasnya. Mungkin begitu. Kedua, memang tidak enak gitu ya untuk dipakai sebagai senjata. Misalnya ini gitu ya. Ada pututnya, gimana nih pegangnya? Nggak enak banget gitu. Yang terakhir, pada saat ini dipakai sebagai senjata, saya pikir kujang ini estetikanya tinggi gitu ya. Sehingga kalau saya empunya atau pandai gitu, saya lagi bikin kujang, terus tiba-tiba musuh datang. Ayo itu musuh datang, kita perang. Ntar dulu masih dilubangin. Saya pikir kujang ini terlalu estetis untuk sebagai sebuah senjata. Jadi saya tidak bisa memastikan, tapi yang jelas kalau saya mau pakai senjata bisa, tapi apakah dia sebagai fungsinya memang senjata? Dari tadi yang saya paparkan itu, kujang itu tidak ada gitu ya, kecuali kujang pamangkas, tapi bentuknya pun berbeda. Dan kujang pakarang gitu ya, lebih berat di depannya, suka dikenal apa ya, kalau di wetan itu berat depannya gitu. Kalau di kita disebutnya ya kujang pakarang gitu. Gitu Kang. Nuhun. Ya, terima kasih Bapak Abdul Dalton. Untuk selanjutnya nih udah ada Pak Marcel ingin bertanya. Sampurasun, selamat malam Kang. Mohon izin ini mau bertanya mengenai literasi dapur keris Pasundan. Apakah ada literasinya, penyebutan dapur khusus? Kalau melihat, setahu saya kalau di Bali kan tidak ada penyebutan dapur, tapi di Bali penyebutan keris itu dengan menyebutkan ricikannya, dengan
gandek berapa, apa lurus, dengan sogokan atau apa disebutkan detail. Untuk di Pasundan bagaimana? Apakah ada penyebutan nama-nama dapur seperti di Jawa, ataukah cenderung seperti di Bali? Seperti itu. Dan yang kedua, untuk lubang atau mata ya pada kujang, beberapa kan juga ada mata pada keris, ada dilubangi itu. Dilubangi, apakah itu termasuk budaya Pasundan? Kalau iya, artinya apa? Seperti itu. Ya, gitu. Terima kasih, Kang. Silakan. Tapi kalau tadi yang pertanyaan pertama, mungkin Kang Rio nanti atau Kang Jimmy ya, karena ada apa tadi namanya pengistilahan pamor di dalam keris Pasundan. Saya sebetulnya kurang paham itu ya. Tapi pertanyaan kedua berkaitan dengan lubang, eh, tentunya maknanya itu ada, entah sama atau tidak. Tadi kan disebutkan ada lubang di dalam keris. Kalau saya sih entah yang keris seperti apa tuh yang ada lubangnya. Tapi kalau di dalam kujang ya, dan itu juga ada maknanya. Apalagi pada saat kujang itu di dalam lubangnya sudah ditindih ya, atau sudah ditutupi. Jadi biasanya eh, sebutlah saya itu pejabat gitu ya, lalu saya berhenti menjabat atau saya meninggal pada saat saya waktu menjabat. Nah biasanya ditindih itu ditutup lubangnya dan tidak dipakai untuk orang lain, karena kalau kujang itu memang lebih kepada identitas pribadi. Mohon maaf, bukan ini ya, cuman di saya kujang ciung sebutlah kurang lebihnya ada 500 spesies gitu. Tidak saya temukan satu pun yang sama. Tidak ada. Yang sangat presisi gitu ya. Tidak ada. Jadi ini sangat individual sekali gitu. Gitu Kang, kalau untuk urusan lubang, tapi kaitan dengan lubang yang dikeris saya kurang paham. Tapi kalau yang di kujang ya betul ada maknanya. Gitu. Makna kenegaraan dan makna filosofi tadi. Nuhun. Terima kasih Pak Dalton. Mungkin ada 3 orang resen. Mulai dari Pak Ari Agus dulu ya. Silakan pertanyaan pertama, kedua pertanyaan Pak Danang, baru ketiga Pak Eca. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Dalton. Gitu. Yang saya tanyakan terkait kujang. Dari tadi paparan Kang Dalton itu, kujang itu menurut pandangan saya itu spesifikasi seperti perempuan, Kang. Terus yang kedua, apakah ada kujang yang dikinatah seperti kinatah emas seperti keris, atau dikinatah dengan dihiasi dengan batu-batu mulia seperti intan atau yakut atau dan lain sebagainya gitu, Kang. Karena kalau dipersonifikasikan sebagai seorang perempuan kan istilahnya kan bahasa kasarnya suka bersolek gitu, Kang. Itu istilahnya untuk mempercantik kujang tersebut. Apakah Kang Dalton menemukan kujang yang ada kinatah emas atau dengan kinatah batu-batu mulia seperti ada yang seperti di keris-keris Jawa? Itu, Kang. Pak Danang, pertanyaan kedua silakan Pak Danang. Baik, makasih Kang Dalton. Waktunya Sampurasun Kang Budi. Terus terang saya mengenal kujang ini dari 2 nama Budi ini. Pertama dari beberapa tulisannya Kang Budi Dalton, yang kedua dari pernah main ke galerinya Budi Antik ya, Budi Jazz ya kalau kita ngomongnya, Kang Budi Dalton ya. Yang pertanyaan pertama saya mungkin ini ya, karena sebegitu kuatnya pengaruh Hindu pada waktu itu sehingga sebagaimana kita tahu bahwa Hindu itu mengenal kasta, sehingga bagian-bagian dari literasi itu hanya dipegang oleh beberapa orang tertentu tergantung dari kastanya. Yang pertanyaan saya, apakah sama gitu ya bahan, tadi belum disinggung bahan pembuatan kujang, mungkin Kang Budi Dalton pernah mengecek atau pernah menspesifikasikan dari bahan-bahan yang
yang ada pada kujang. Seperti yang kita tahu bahwa dalam keris sendiri ada 3 bahan utama, yaitu besi, baja, dan pamor. Nah, apakah ini mirip-mirip juga kaitannya dengan bahan pembuatan kujang? Yang kedua, Kang Budi Dalton mohon izin, apakah ada nih ya untuk pelestarian ya? Biasanya untuk pelestarian bukan sekedar sebagai perkakas gitu ya. Yang kami ketahui betul tadi memang kujang itu bagian dari perkakas, sehingga apa namanya ya, kurang bisa disebut pusaka kalau memang sampai saat ini gitu empu-empu pembuat kujang, kalau di keris kan kita mengenalnya empu atau pande yang membuat kujang ini di era-era kamardikan. Mungkin Kang Budi Dalton bisa merekomendasi kami gitu ya, sebagai apa ya, bagian dari pelestarian, ada rekomendasi nggak untuk pembuat kujang? Dan yang terakhir, Kang Budi Dalton, ada nggak ya apa buku gitu yang ditulis di era sekarang? Kebetulan juga saya memegang sebuah kujang tapi gagangnya putut seperti tadi, mungkin ini kita biasa sebut apa ya, kujang sajen gitu ya, tapi putut gitu. Nah, yang bisa kami pelajari gitu, atau rekomendasi buku yang yang sudah terjemahan gitu, bukan lagi berdasarkan teks-teks lama, sehingga lebih mudah untuk membacanya sebagai kami bagian dari generasi milenial. Mungkin itu, makasih. Untuk pertanyaan ketiga bisa langsung disampaikan oleh Bapak Eca, silakan di unmute. Baik, Assalamualaikum, Sampurasun. Punten Kang Budi mau tanya, mungkin pertanyaan agak keluar sedikit. Itu kalau kujang yang kita bahas dengan ada gagangnya, termasuk gagangnya tuh macan, itu apakah itu jenis kujang pusaka? Lalu apakah setiap kujang itu gagangnya harus berbentuk binatang atau tidak mesti demikian? Lalu jika memang iya, apa ada makna filosofi kenapa kujang gagangnya maung atau macan? Terima kasih. Kebetulan di sini saya membaca beberapa chat pertanyaan, ada yang rempet-rempet, biar sekalian kayaknya ngepas nih Pak. Mempersingkat waktu, sekali Bapak jawab libas cukup banyak. Nah ya, yang pertanyaan yang menyerempet-nyerempet itu ditambah lagi masalah tangguh. Kalau tangguh itu mengenal daerah. Nah, kita kan mengenalnya itu daerahnya itu Pasundan aja. Ada nggak sih sebenarnya kujang khas Galuh, kujang khas ya, atau kujang Pakuan, atau ini per daerah bisa diidentifikasi gitu atau tidak? Dan terus yang satu lagi masalah lubang, masih ada yang menanyakan masalah lubang. Ada nggak sih makna dari lubang 6 dan yang tadi sudah diwakili diwakili tentang kinata emas, pertanyaan tentang senjata sudah, lalu pertanyaan tentang lubang, kenapa lubang dari bulan mengenai penjelasan kujang usia janin bulan ke-7 ke-8 dianggap 0 lagi, sedangkan ketika sesudah melewati bulan ke-8 malah dilompat ke-9, tidak mulai ke-1 lagi. Nah, mungkin itu bersifat simbolis dan filosofis gaya Kasundaan. Nah, itu biar bisa sekalian dilibas semua pertanyaannya. Silakan untuk waktu dipersilakan Pak Budi Dalton, makasih. Ya, atur nuhun. Punten kalau saya tadi lupa lagi nama ya. Tadi Akang yang pertama, nuka hiji teh berkaitan dengan saya bicara mungkin dari tadi mengenai karatuan atau ratu-ratu, sehingga ada image mungkin saya membicarakan wanita atau feminin. Tidak. Jadi di dalam tata negara Sunda Purba gitu ya, ada yang kita kenal dengan sebut Tritangtu di Nagara, yaitu Rama Ratu Resi. Ratu itu belum tentu wanita, gitu ya. Yang keduanya tadi, apakah ada kinatah? Kalau saya sih belum dapat yang dari kampung gitu ya, anu tina bilik dari mana gitu yang ada kinatahnya. Tapi saya lihat beberapa yang rekaan mungkin baru, mungkin ya. Tapi saya sendiri sih belum pernah mendapatkan langsung gitu ya yang ada kinatahnya. Tapi saya pernah lihat tuh di beberapa media sosial, bagus-bagus gitu ya, ada kinatahnya. Tapi kalau saya belum. Nah, adapun di dalam dongeng orang Sunda
ngenaan berkaitan dengan Diah Pitaloka. Dongengna kieu, Diah Pitaloka nindesan ku anjeun ngangge kujang balati. Jadi kalau di dalam tuturnya orang Sunda, Diah Pitaloka tuh nindesan ku anjeun tuh bunuh diri nganggo kujang balati gitu ya. Sementara kujang balati yang dimaksud katanya kan diceritanya tusuk konde. Itu seperti ini bentuknya, kujang balati. Memang ini sangat mungkin ada yang kecil, ini yang saya keluarkan memang yang agak besar ya. Biasanya 1 jengkal lah paling panjang. Mungkin bisa ini diselipkan juga di gelung di belakang ya. Karena tidak terlalu besar sebetulnya. Ya 20 cm itu udah terlalu panjang gitu. Nah jadi itu juga mungkin ya. Tapi kalau masalah feminin tadi yang diceritakan atau dituturkan wanita gitu ya saat itu kujang balati gitu. Gitu Kang. Nah lalu berkaitan dengan bahan. Kalau saya pikir dari teman-teman Tosan Aji yang saya kenal beberapa, kalau bahan sih ya tentunya sama. Hanya kalau wilayah daerah, tadi kan ada baja besi atau pamor dan lain-lain gitu ya. Ada yang menyebutnya apa namanya kalamisani, ada yang menyebutnya juga pasir malela gitu ya, dan lain-lain. Tapi poinnya kalau di kita biasanya suka disebut dengan wilayah kandang wesi. Kandang wesi itu sebuah daerah yang menghasilkan mineralnya sangat tinggi. Jadi kalau budaya besi itu saya setuju tadi ya, Mas Rio juga bilang bahwa mungkin di wilayah Kulon ini lebih dulu atau lebih banyak karena memang gunung berapinya juga banyak. Artinya menghasilkan mineral jauh lebih mungkin dan lebih banyak. Nah, daerah-daerah yang masih saat ini kita bisa temui yaitu daerah Kandang Wesi. Di situ masih juga ada beberapa gosali-gosali tradisional lah, walaupun mereka membuat cangkul dan lain-lain. Tapi pada saat mereka bertutur juga ya dulunya mungkin leluhurnya membuat pusaka-pusaka gitu ya, entah apapun itu. Hanya sekarang mereka membuat cangkul, golok dan lain-lain seperti Cisondari gitu ya di Ciwidey atau di Pandeglang juga saya lihat di. Nah, kalau berkaitan dengan nyambung yang tadi pelestarian satu wilayah ya. Kalau masalah pelestarian, mungkin saat ini kalau kita lihat di Facebook itu ada Bah Edi. Bah Edi ini saya lihat beliau masih konsisten dengan cara lama. Dia mencoba dengan pola lama gosalinya itu dengan bahan-bahan baru. Jadi mudah-mudahan silahkan bisa dikontak tuh di Facebooknya ada Bah Edi Kujang Nusantara. Beliau masih membuat bentuk-bentuk lama gitu dengan bahan-bahan baru. Bedanya sulitnya di kujang itu karena belum menjadi nilai jual yang tinggi ya. Jadi tadi tidak seperti keris gitu ya. Sehingga di kita tidak ada istilah yang disebut tadi apa? Ini tembakan, ini asli atau nggak ada lah. Misalnya, Kang ini mah kujangnya bikinan. Emang yang nggak bikinan yang kayak apa? Saya juga nggak tahu sebetulnya ya. Agak bingung juga. Yang jelas Kang Eca tadi ya juga mangga itu Bah Edi di Kujang Nusantara, beliau masih konsisten gitu dan beliau mencari satu daerah yang diamanatkan menariknya gitu ya oleh leluhurnya karena beliau ini sebetulnya orang Ciwidey, tiba-tiba berkelana menemukan sebuah wilayah di daerah Gunung Salak yang notabene itu salah satu wilayah besarnya Salakanagara. Beliau membuat gosali di sana dengan pola tradisional gitu ya. Dan mungkin ada beberapa lagi di Bogor, Kang Wahyu juga bikin, ada juga di Ciwidey, Toed dan kawan-kawan lah gitu. Masih. Nah, lalu tadi berkaitan dengan bahan ya. Bahan tidak jauh dengan keris sama yang lama. Lalu ada Kang Ibnu itu dengan pijarnya gitu ya. Itu milenialis tuh menempa. Lalu masalah gagangnya. Nah, tadi sebetulnya saya sudah bercerita dari sekian yang saya dapat itu kebanyakan di dapur. Mereka naruh kujang ini di dapur, diselip gitu, di apa namanya, di bilik,
atau beberapa itu dilipat dengan kain putih ada di bawah bantal atau disembunyikan gitu. Jarang yang saya menemukan lengkap gitu. Nah, ini hanya interpretasi saya saja supaya ini lebih menarik, kelihatannya bagus, lalu saya coba niru-niru kayak teman-teman pecinta keris gitu kan. Dengan ininya saya bikin dengan Rojomolo misalnya, atau tadi apa sih namanya nih ya, saya kurang paham, ini juga dari keris gitu misalnya. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi sebetulnya saya sih belum menemukan yang lengkap dengan rangkanya utuh gitu ya. Cuman kalau tadi bicaranya apakah maung menjadi sebuah nilai, ya betul. Maung itu dijadikan simbolisasi dari Tritangtu tadi. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan mengenai nilai-nilai filosofinya Tritangtu, di dalam perupaan warna Tritangtu itu, ratu itu digambarkan dengan merahnya, Rama itu dengan hitamnya, Resi itu dengan putihnya, gitu. Merah, hitam, putih. Maka apapun yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofi mengenai sistem tata negara lama itu pasti dengan 3 warnanya tadi. Sebetulnya kita mengenal di dalam dunia kosmologinya itu ada 4 itu kan. Sebetulnya ada tanah, air, angin, dan api gitu ya. Hanya pada saat kita tadi lahir ke alam dunia, maka yang bisa kita lihat itu hanya 3. Angin itu tidak bisa gitu ya. Hitam itu untuk tanahnya, merah itu untuk apinya, dan putih itu untuk airnya. Hanya kuning, angin, ini yang tidak pernah digambarkan karena memang ini tidak bisa dilihat. Kecuali kalau ada yang meninggal ya. Nah, itu kuringnya keluar atau anginnya keluar dan tidak kembali lagi, baru biasanya ada bendera kuning, ada simbol kuning itu baru muncul. Nah, merah, kuning, hitam ini kalau dianalogikan di dalam bentuk sebutlah kehidupan yang mandiri, itu seolah-olah seperti lodaya. Jadi nama satonya, nama binatangnya itu lodaya. Nah, kalau kita bicara maung, berarti bukan membicarakan binatangnya, tapi membicarakan nilai daripada binatang itu. Maung itu dari mana? Maung itu dari silib. Ya, silib apa? Silib mang, ang, ung, atau hitam, merah itu ang ya, ung itu putih, mang hitam gitu. Nah, kalau kita satukan maung atau MAU, mau gitu ya. Sebagai apa dia? Sebagai penguasa hari yang mandiri. Maka kalau bahasa Indonesia suka disebut hari mau. Binatangnya namanya apa? Macan, gitu kan ya. Kurang lebih begitu. Nah, jadi balik lagi, apakah maung ini menjadi simbolnya orang Sunda? Betul, simbol dari nilai ajarannya, gitu ya. Bukan binatangnya tadi, hanya binatang tadi merepresentasikan dari nilai ajarannya tadi sebagai sebutlah sato atau binatang yang mandiri, penguasa hutan, dan lain-lain lah. Itu banyak, panjang sekali penjelasan mengenai Mang Ang tadi. Kayaknya minggu kemarin dibahas tuh sama Kang Uci ya, tentang 4 arah mata angin, timur, selatan, barat, utara gitu ya. Mang Ang gitu ya. Purwa, Daksina, Utara, Pasima, itu sama saja kan, beda-beda istilah saja. Jadi balik lagi, apakah maung itu menjadi simbol? Ya, tapi pada saat maung ini jadikan handle-nya, nah saya kurang tahu, kayaknya itu estetika saja. Nuhun. Terima kasih Pak Dalton. Itu satu penjabaran singkat yang padat. Yang menarik lagi adalah tentang simbolisme macan yang Bapak Dalton lebih jabarkan lebih detail, tapi singkat padat. Tapi yang jelas gini, masalah metodologi penangguhan satu. Nah, metodologi penangguhan itu istilah katanya gini Pak Dalton. Memperkirakan satu kujang itu kira-kira dibuatnya di tahun berapa, kisaran abad keberapa, di daerah mana, itu namanya penangguhan. Nah, satu itu. Yang kedua adalah, nah ini sebenarnya
kita udah sempat Bapak Dalton bahas tadi bahwa masalah jumlah lubang itu bersifatnya filosofis kan, yang sangat baik bagi kehidupan. Yang cuman di sini Pak Dalton harus meluruskan karena ini yang jadi pada stigma masyarakat. Kalau lubang dari kujang itu adalah jumlah korban. Kita tahu itu semua salah. Ya, Itu ya. nggak benar. Tapi ini mesti diluruskan. Nah, ini Pak Dalton boleh luruskan kembali. Enggak. Jadi ada 2 pertanyaan. Satu masalah metodologi, kira-kira kabar itu berapanya. Sama kedua, masalah Bapak Dalton meluruskan bahwa masalah lubang keris. Nah, silakan Pak Dalton. Ya, yang pertama dulu, saya hanya menjelaskan apa yang pernah terjadi di rumah saya ini. Jadi ada teman-teman metalurgi ya yang datang ke rumah ingin minta izin untuk mengadakan sebuah penelitian. Saya tidak pernah tahu tuh, dan saya saat itu juga menganggap kujang sebagai barang titipan dan saya taruh gitu ya, tidak istimewa, sehingga teman-teman itu kan mengerik beberapa bagian dari pesinya gitu ya, supaya bisa dites uji karbon katanya kurang lebih. Nah, menurut mereka memang yang ada itu dari abad 6 sampai 16 kurang lebih yang ada ya. Artinya kalau saya nyebut abad 6 itu tentunya bukan kujang bentuk seperti ini. Tidak. Itu seperti kudi gitu. Yang teman-teman teliti mungkin kurang lebih beginilah ya. Ada yang menyebutnya kan kudi jaran atau kudi lanang tadi atau apapun lah. Nah, kalau yang bentuknya sudah estetika seperti kujang yang kita kenal, memang itu abad 15-an, berarti 14 ya, 14 atau 14 akhir, 1400 akhir maksud saya. Kurang lebih itu. Itu pun dari teman-teman metalurgi. Jadi kalau tahunnya berapa tuh Kak? Saya tidak tahu pasti, tapi yang ada di tempat saya disimpulkan oleh mereka. Karena di tempat saya ini kurang lebihnya ada sekitar 1.200-1.300 kurang lebih. Dicoba. Lalu yang kedua, dari daerah mana gitu kan. Nah, kalau dari daerah peta yang ada di kita sebutnya Jawa Barat sekarang, sebetulnya dari wilayah-wilayah yang ada daerah kita kenal dengan kandang wesi tadi, gitu ya. Ya di daerah Garut ada, kebanyakan selatan memang ya. Di daerah selatan sebagai penghasil mineral yang banyak dan murni. Tapi ada selalu yang disebutkan, yaitu oh iya kudang Cirebon katanya. Mungkin dilihat dari disiplin bentuk yang lebih rapih tentunya ya. Dan dibuatnya itu ya tadi pasca Runtagna Pajajaran. Jadi kalau kita mengenal Jawa Barat, yang suka kita dengar cuman oh ini kujang Cirebon gitu lah. Karena itu pun dari bentuk gitu ya, dari bentuk. Nah, kalau tadi ada istilah di dalam keris kamardikaan gitu. Betul, kujang zaman sekarang juga masih tetap ada yang membuat dengan pola lama ataupun dengan cara-cara baru. Dengan bahan lama ataupun dengan bahan-bahan baru gitu. Malah ada yang lebih menariknya lagi untuk menghasilkan pamor karena sulit gitu ya, besi ditempa. Ada beberapa teman membeli rantai sepeda motor, dipanaskan gitu, sudah panas dipukul langsung jadi pamor itu ya, dengan cara yang baru gitu. Nggak apa-apa lah, tapi yang penting ini masih dibuat, yang penting nilai-nilainya tidak hilang gitu. Nah, saya tidak akan terlalu panjang yang barusan, tapi kurang lebih begitu. Berkaitan dengan lubang. Jadi kalau saya tadi bilang bahwa kujang itu adalah manifestasi atau sebuah nilai kedaulatan gitu ya. Sementara gambaran sebuah negara kecil itu kan ada tata salira gitu ya, menata diri. Setelah kita bisa menata diri, baru menata negara. Tata salira, tata nagara, tata buana kalau kata orang Sunda. Nantinya ada tata surya dan lain-lain. Nah, pada saat sebelum kita mengaplikasikan nilai ini ke dalam negara, maka dasarnya itu dari menata diri.
Dari mana saya, di mana saya, mau kemana saya gitu ya kurang lebih. Nah, dari mana saya inilah yang diceritakan oleh lubang yang ada di dalam kujang tadi. Gitu. Karena kujang ini adalah representasi dari kedaulatannya seorang manusia. Jadi pada saat manusia lahir, maka dia itu daulat gitu ya. Pada saat manusia lahir dari perut ibunya, maka kita narasikan kujang. Nah, kujang ini melewati beberapa proses. Prosesnya itu kita mengenal dengan ngaherang, lumenggang, gumulung, gumeter, usik, ngarupa, 7 kolot gitu ya. 7 itu kolot kalau kata orang Sunda, kalau bahasa kedokteran itu matang, atau kalau kita periksa di dokter itu di USG itu dia hidup gitu ya. Tapi tanpa mengenal hawa dunia. Yang dimaksud hawa dunia adalah nafas. Bayi ini bisa hidup tapi tanpa nafas gitu. Nah, itu di 7 bulan. Sementara di dalam hitungan kosmologinya 8 bulan itu dia kembali lagi, ngebalik lagi. Maka 8 itu tadi saya maksud juga tidak ada. Sebetulnya di dalam pola Gregorian juga barat juga sama. 8 itu tidak ada ujungnya di dalam simbolnya. Dari 8 gitu ya, atau 0 turun lagi. Kalau 7 itu ke 6. Tapi 6-nya dibalik jadi simbol 9 gitu kan ya. Baru 0. Nah, kalau di kita tidak, 7, 8, 0 lagi. Nah, kenapa tidak kembali ke 1? Karena salapan medal disebutnya. Pada saat dia keluar dari perut ibunya, sehingga proses 9 bulan yang sebutlah bayi itu normatif digambarkan dalam lubang kujang tadi. Kang, kan ada bayi yang 12 bulan, Kang. Ada yang 2 bulan mati juga, saya bilang. Tapi kan yang mau saya ceritakan ini normatif dalam sebuah proses kelahiran, yaitu 9 bulan yang kita kenal gitu. Biasanya tidak disebut 9, tapi disebut medal gitu. Ngaherang, lumengang, gumulung, gumeter. Nah, kita ini tidak pernah menyebutkannya hiji atau 1, 2, 3, 4, tidak. Tapi menyebutnya tuh ngaherang, lumenggang, gumulung. Artinya kalau gumulung itu proses yang ketiga. 3 bulan kah? Mungkin 3 bulan lebih, mungkin 3 bulan kurang gitu. Gitu. Diistilahkannya dengan narasi, tidak dengan angka ya. Ngaherang, lumenggang, gumulung, gumeter, usik, ngarupa, 7 kolot. Gitu ya, 8 ngora, salapan medal gitu. Jadi bukan angka 9-nya, tapi proses ke-9 itu adalah medal. Kirang langkung ya Kang. Mungkin nuhun banget perlu waktu yang panjang. Iya, waktunya cukup panjang nih, udah mau jam 11 nih, karena waktu sudah jam 11 malam. Saya berterima kasih kepada para narasumber, kepada Bapak Rio, kepada Bapak Jimmy, kepada Bapak Dalton. Saya berterima kasih sekali sudah memberi kauruh yang luar biasa kepada generasi muda dan kepada para semua peserta ya. Sangat menarik, luar biasa, sampai-sampai saya bilang tolong dong di pertanyaan tolong dong disampaikan kesimpulannya. Wah, ini terlalu meluas, nggak bisa disimpulkan. Mesti saran saya para yang belum berkesempatan nonton lagi di YouTube channelnya nanti, ini luar biasa soalnya webinarnya meluas sekali. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan saya dalam menyampaikan tugas saya sebagai moderator membawakan acara. Dalam membawakan acara selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dulu sebagai penutupnya kepada Pak Bunce ya, gitu. Untuk menutup acara ini saya beri kesempatan. Saya sebagai moderator memohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum, salam rahayu, sampurasun. Terima kasih semuanya. Sampai. Terima kasih Mas Dason. Terima kasih Pak Tony Yunus yang sudah memberi pengantar. Tanpa terasa ini nyaris 3 jam ini. Tapi kalau saya lihat ini semakin malam semakin nyala gitu. Tapi kalau kita bisa sampai pagi ya. Dan betul tadi dikatakan luar biasa tuh, betul sangat luar biasa. Kalau kuliah ini nggak tahu ini berapa semester nih malam ini kita dapat ya dari pencerahan ini semua. Jadi bagaimanapun juga kita harus berdamai dengan waktu, mesti kita tutup dan kami sebagai wakil dari KCB sangat puas sekali malam ini. Karena dengan topik keris dan kujang itu sangat mencerahkan dan bisa membawa kita untuk mempelajari banyak hal. Ada sejarah, ada filosofi, ada simbolisme,
ada kosmologi tentang Pasundan, hal yang sangat dan tidak pernah kita karena saya dari Bandung jadi rada emosional sama Pasundan Punten Kang Dalton yang sangat menarik. Baik, jadi singkat saja terima kasih Mas Jimmy, Haryanto, Mas Rio, hatur nuhun Kang Dalton. Sami-sami Kang. Mohon banget. Terima kasih Mas Dawson, moderator yang hebat yang sudah bisa mengatur semuanya. Terima kasih juga untuk semuanya. Mari, sebagai moto kami dari KCB yaitu mari kita jaga bangsa ini lewat kebudayaan. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalam, rahayu.